Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang komponen komunikasi. Ada beberapa komponen komunikasi yang bisa mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut berkomunikasi atau bagaimana sebuah informasi dapat dikomunikasikan. Bagaimana seseorang memahami komunikasi. Komponen yang pertama adalah lingkungan atau konteks komunikasi. Di situ ada fisik, ada sosial psikologis, dan ada temporal. Fisik artinya lingkungan yang nyata, fisik gitu ya. Kalau kita lihat di gambar, ada dua orang yang sedang berkomunikasi gitu ya. Berarti itu adalah lingkungannya ya sedang berdua gitu. Sedang di sebuah taman. Nah, ini akan mempengaruhi bagaimana komunikasi itu terjadi. Seorang pria dan seorang wanita ketika ngobrol di taman tentu akan berbeda dengan ketika dia ngobrol di warteg misalnya, atau mungkin juga akan berbeda ketika dia ngobrol di kafe misalnya. Nah, ini lingkungan atau konteks komunikasi yang berpengaruh. Yang pertama tadi adalah fisik, yang kedua adalah sosial psikologis. Artinya adalah bagaimana kedudukan sosial antara orang yang berkomunikasi. Misalnya katakanlah dalam gambar ini seorang dosen dengan seorang mahasiswa. Nah, berarti akan bagaimana komunikasi itu terjadi itu akan berpengaruh, gitu ya. Bahasanya, budayanya akan berpengaruh. Bagaimana formalitasnya akan berpengaruh karena ada sosial psikologis. Kemudian yang ketiga, temporal atau waktu. Ada orang yang ketika di malam hari gitu ya, dia akan WA dosen gitu ya. Tapi dia pikir, jangan malam-malam lah, nanti takut mengganggu, besok pagi saja. Itu contoh temporal ya. Atau ada juga yang saya mau ngobrol nih sama seseorang gitu ya. Tapi kalau pagi-pagi nggak enak lah, kayak apa aja, kayak penting banget gitu. Nah, jadi temporal ini sangat mempengaruhi bagaimana efektivitas komunikasi. Jadi komponen komunikasi yang pertama adalah lingkungan atau konteks komunikasi ya. Terdiri dari fisik, sosial psikologis, dan temporal. Seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang kedua adalah sumber penerima. Istilahnya encoding dan decoding. Sumber adalah orang yang melakukan atau mengirimkan pesan. Dia membuat encoding, kemudian berupa pesan, kemudian si penerima ketika menerima pesan dia akan melakukan decoding atau menerjemahkan pesan. Bisa juga dengan menuangkan pesan tersebut dalam bentuk gagasan-gagasan, ide gitu ya. Misalnya seorang mahasiswa menerima pesan, menerima komunikasi dari dosen, maka dia akan melakukan decoding dengan menerjemahkan berupa ide-ide atau pemahaman gitu ya. Jadi sumber penerima ini erat kaitan dengan encoding dan decoding. Kemudian yang ketiga, kompetensi komunikasi. Nah, kompetensi ini bisa dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam melakukan komunikasi. Apakah dia efektif atau tidak. Sering kita lihat atau kita dengar ya, ada seseorang yang jago banget memberikan saran, sehingga sarannya sering diterima. Ada yang ngomongnya belibet gitu ya. Ada juga kita kenal seorang negosiator gitu ya.
dia mampu merukunkan kedua belah pihak yang sedang bermusuhan. Ini dia punya kemampuan komunikasi yang baik. Bisa juga dia mempengaruhi bagaimana cara orang bisa memberikan pengaruh pada orang lain. Nah, ini kompetensi komunikasi merupakan komponen komunikasi yang berpengaruh, mempengaruhi efektivitas komunikasi. Semakin baik kompetensi, maka akan semakin baik efektivitas komunikasi yang bisa dilakukan. Kemudian komponen selanjutnya adalah bentuk pesannya. Ada verbal dan non-verbal maupun saluran. Pesan bisa berbentuk verbal, artinya berbentuk tulisan atau kata-kata. Ada juga yang bentuknya non-verbal. Non-verbal ini bisa sikap, gitu ya. Bisa juga gaya, bisa intonasi, jadi macam-macam ya. Jadi sebuah pesan itu akan dimaknai berdasarkan verbal dan non-verbalnya. Ketika seseorang marah, dia akan menggunakan intonasi yang tinggi, gitu kan? Dan kemungkinan besar tidak tertawa, gitu ya. Masa orang marah tapi tertawa, gitu? Kecuali di sinetron mungkinnya, hahaha, kayak yang hantu, gitu ya, menakut-nakuti tapi sambil tertawa. Non-verbal, walaupun dia hanya mengenyirkan dahi, walaupun dia hanya memalingkan muka, walaupun dia hanya menggerakkan bola mata, tapi itu juga sebuah komunikasi. Lawan bicara akan memahami bagaimana sih maksudnya orang ini, gitu kan? Walaupun itu hanya non-verbal. Kemudian juga saluran sangat mempengaruhi ya. Telepon menggunakan WA ataupun jaringan telepon, gitu, akan berbeda karena adanya gangguan sinyal. Nah, salurannya itu mempengaruhi. Dia berbicara langsung, berbicara melalui telepon, berbicara di ruangan yang luas. Nah, ini salurannya akan berbeda. Itu menjadi sebuah komponen komunikasi yang berpengaruh. Kemudian selanjutnya ada umpan balik dan umpan maju. Umpan balik ini umpan atau bala jawaban yang diberikan kepada si pengirimnya. Jadi misalnya si Budi ngobrol sama Wati. Nah, Wati menunjukkan antusias. Nah, ini berarti umpan baliknya adalah antusias itu tadi. Sedangkan umpan maju adalah ketika tanggapan seseorang yang ingin menjelaskan sesuatu setelahnya. Jadi misalnya gini, Budi bicara sama Wati, kemudian Wati ternyata memberikan umpan balik cemberut, gitu misalnya. Nah, si Budi kan khawatir nih, kaget nih, oh jangan salah paham, maksud saya ini. Nah, umpan majunya itu dia menjelaskan ini pembicaraan akan diarahkan kemana. Nah, seperti itu. Jadi ini benar-benar sangat mempengaruhi komunikasi, mempengaruhi pemahaman atau efektivitas terhadap komunikasi. Nah, selanjutnya yang mempengaruhi atau komponen dari komunikasi adanya gangguan atau noise. Ini bisa berbentuk fisik, bisa psikologis, dan bisa semantik. Secara fisik ya, kita mendengar ternyata ada petir menggelegar. Ya, secara fisik kita terganggu. Ada mobil lewat, ada tukang roti lewat. Ya, ini secara fisik jelas terganggu. Ada anak-anak menangis, secara fisik terganggu. Yang kedua, gangguan secara psikologis. Misalnya adanya prasangka. Si orang ini pasti berbohong. Dia belum sudah berpikir seperti itu. Itu biasanya akan mempengaruhi pemahaman seseorang.
secara psikologis dia sudah tidak netral gitu ya. Atau seseorang yang sedang sedih gitu, ketika dihibur itu akan memaknainya tidak mudah gitu ya. Iya, mungkin akan tetap menangis misalnya, tidak serta-merta ketika dihibur dia akan langsung gembira. Ini karena psikologisnya mempengaruhi komunikasi tadi. Kemudian yang terakhir adalah semantik. Nah, semantik ini misalnya karena berasal dari daerah yang berbeda, ucapannya berbeda, atau bahkan budayanya berbeda. Nah, ini menjadi sebuah gangguan. Kemudian komponen selanjutnya ada efek komunikasi. Ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Sebuah komunikasi itu akan mendapatkan sebuah efek. Efek kognitif adalah sebuah dampak di mana si lawan bicara memahami. Jadi ketika dosen berbicara kepada mahasiswa, kemudian dia paham, maka efek komunikasinya pada level kognitif. Kemudian ada efek komunikasi yang afektif. Nah, ini adanya sikap baru, pemahaman baru, atau perasaan. Ketika seseorang, ketika katakanlah Budi dan Wati berbicara, membuat Wati menangis. Nah, ini sudah mempengaruhi perasaannya. Itu efeknya adalah afektif. Tidak hanya mengetahui, tapi sampai merubah perasaan. Baper itu ya. Afektif ini baper. Yang ketiga, psikomotorik. Nah, psikomotorik ini menimbulkan efek gerakan. Seperti misalnya dia mampu silahkan menulis gitu ya. Jadi dia efeknya menulis gitu ya. Tidak hanya sekedar menyampaikan pesan, ada perintah atau ada persuasi. Nah, itu adalah efek komunikasi. Kemudian komponen selanjutnya adalah etika. Nah, etika ini sangat penting juga ya. Karena jika tidak akan beda persepsi nanti etika dalam komunikasi. Misalnya begini, dalam sebuah kampanye pilkada, biasanya orang hanya akan menyampaikan kelebihan calonnya, tapi tidak menyampaikan kekurangan calonnya. Nah, ini secara etika sebetulnya tidak baik ya, karena yang diceritakan positifnya saja gitu, yang negatifnya disembunyikan. Nah, ini etikanya tidak, sebetulnya kurang pas dalam berkomunikasi. Komunikasi yang baik ya berarti dia harus menceritakan apa yang ada, apa yang terjadi gitu ya, sehingga orang mampu mengambil pilihan atau memberikan efek yang baik, netral. Kemudian etika ini juga berkaitan dengan budaya. Mungkin seperti digambar ya, kalau sama teman ada yang berdiri dan duduk mungkin tidak masalah gitu. Tapi ketika dengan dosen atau orang tua dalam budaya ketimuran kan berbeda. Jangan sampai si yang muda ini duduk gitu, sementara yang tua berdiri. Kecuali memang situasi begitu, seperti dosen mengajar di kelas ya dia berdiri. Tapi ketika dia ngobrol santai, ya pastinya akan memberikan kesempatan duduk kepada orang yang lebih tua. Nah, itulah komponen-komponen komunikasi yang bisa mempengaruhi efektivitas komunikasi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.